Mata Wang Lin bersinar saat dia menatap pemuda yang memancarkan aura pembunuh yang kuat. Pemuda itu tidak bertindak gegabah, tapi melihat tubuh yang tak terhitung jumlahnya di belakang Wang Lin. Kemudian, tanpa sepatah kata pun, dia berbalik dan berlari. Wang Lin tersenyum tipis dan dengan cepat mengejarnya. Tank 9 berlari sejauh 10 kilometer dalam sekali jalan. Tetapi rasa bahaya itu masih ada. Perasaan bahaya ini membuatnya merinding. Perasaan ini menjadi lebih kuat dan Tank 9 akhirnya membuka tasnya. Dia mengeluarkan manik abu-abu dan melemparkannya di belakang. Saat Wang Lin melihat Tank 9 menampar tasnya, ia langsung mengeluarkan bendera pembatasan. Pembatasan segera muncul dan membentuk dinding, melindungi Wang Lin. Kemudian, manik mengenai dinding pembatasan dan meledak. Tank 9 tidak mengungkapkan senyum bahagia pada hasilnya, dan sebaliknya bahwa rasa bahaya menjadi lebih kuat. Saat dia melarikan diri, dia tiba-tiba merasakan setiap rambut di tubuhnya berdiri. Mata Tank 9 dipenuhi dengan ketakutan karena dia merasakan kematian dari kilat merah itu. Tetapi sebelum dia bisa bersukacita, ratusan garis petir merah tiba-tiba muncul di sekelilingnya, benar-benar menghalangi pelariannya. Tubuh Tank 9 menegang, dan dia diam. Dia berbalik ke Wang Lin dan berkata, "Senior, Junior bersedia untuk menjadi pelayan dan tidak pernah mengkhianati kamu. Saya bersedia memberi Anda darah jiwaku untuk menunjukkan kesetiaan saya." Wang Lin menatap Tank 9 dan perlahan menggelengkan kepalanya. Dia tidak mengatakan apa-apa, tapi menggunakan akal ilahi untuk membuat sangkar petir merah di sekitar Tank 9. Dahi Tank 9 mengeluarkan keringat dan ia mengeluarkan harta sihir yang tak terhitung jumlahnya, tapi tidak ada yang bisa menembus petir merah. Perasaan ilahi pada setiap harta sihir akan hancur saat mereka menyentuh kilat merah. Setiap kali indera ilahi pada harta sihir hancur, dia akan merasakan sakit di kepalanya. Perlahan-lahan, ketakutan di wajahnya menjadi lebih kuat. "Kamu harus mati karena namamu adalah Tank." Suara Wang Lin perlahan melayang ketika niat membunuh samar menyebar darinya. Tubuh Tank 9 bergetar, matanya memerah dan mengeluarkan raungan saat dia menyerbu ke arah kilat merah. Saat tubuhnya menyentuh petir merah, dia tidak langsung mati, tapi sosoknya terlihat sangat lemah. Bagaimana Wang Lin bersedia menghabisi kandidat terbaik untuk diubah menjadi iblis? Dia tersenyum ketika dia berpikir tentang seberapa baik rasanya ketika dia mengubah anggota keluarga Tank menjadi iblis. Saat kilat merah mendekat dengan cepat, pikiran Tank 9 runtuh saat dia merasakan rasa putus asa. Tank 9 hendak menghancurkan jiwanya sendiri. Wang Lin bergerak. Tangannya meraih ke arah tenggorokan Tank 9 dan dengan paksa diremas. Dengan suara pecah, mata Tank 9 hampir muncul saat dia dipenuhi dengan keputusasaan dan meninggal. Wang Lin langsung membentuk segel aneh dan meletakkannya di dahi Tank 9. "Aku mengambil jiwamu atas nama seorang pemangsa jiwa." Sinar cahaya merah datang dari dahi Tank 9 dan mencoba melarikan diri, tetapi dengan cepat ditangkap oleh Wang Lin dan dilemparkan ke bendera jiwa. Wang Lin dengan santai melemparkan tubuh Tank 9 ke belakang dan melihat bendera jiwa dengan puas. Wang Lin bermimpi memiliki pasukan iblis seperti yang dia lakukan di medan perang asing. Dengan pasukan itu, dia akan memiliki kekuatan untuk membuat sekte sendiri dan tidak akan takut bahkan orang dengan tingkat kultivasi yang lebih tinggi darinya. Hanya saja, jiwa yang bisa berubah menjadi iblis terlalu langka. Su Liguo adalah buatan manusia, jadi dia memiliki banyak cacat. Jika bukan karena fakta bahwa Su Liguo telah mendapatkan kecerdasan yang membuatnya berbeda dari iblis lainnya, Wang Lin pasti sudah menghabisinya untuk memberi makan kepada iblis lain. Wang Lin sangat senang dengan iblis kedua sejak awal karena itu sengit dan kuat. Tetapi saat kultivasinya semakin kuat, iblis kedua tidak bisa mengimbangi dan tidak bisa kuat lagi. Pan ketiga dibuat dari kera roh. Meskipun kuat, itu tidak cukup sengit. Jika sifat alami anggota keluarga Teng yang lain semua seperti ini, maka saya harus berterima kasih kepada Teng Huayuan karena melatih kandidat iblis yang sempurna untuk saya. Wang Lin bergumam pada dirinya sendiri, dan dia terbang ke tujuan berikutnya. Dengan akal ilahi, dia bisa merasakan bahwa selain satu orang yang berada di perbatasan Zhao, mereka semua telah pindah. Mereka jelas ingin kembali ke kota keluarga Teng. Teng 8 dengan santai terbang. Matanya tenang dan dia tidak merasa tegang sama sekali. Sebenarnya, dia tidak ingin kembali ke kota keluarga Teng, tetapi pembunuhan dalam beberapa hari terakhir telah menyebabkan seluruh keluarga Teng panik. Lebih penting lagi, leluhur keluarga Teng tidak peduli tentang masalah ini dan sama sekali tidak meninggalkan kota keluarga Teng. Dengan demikian, semua ini menjadi lebih aneh. Ini adalah alasan Teng 8 akan kembali ke kota keluarga Teng untuk memeriksa situasi
situasi. Teng 8 percaya bahwa dia bisa membunuh mereka semua juga. Bagaimanapun, dia berada di tahap pertengahan Nascent Soul. Dengan tingkat kultivasinya, ia bisa dengan santai pergi kemana saja di Zhao. Meskipun dia bukan tandingan monster tua Nascent Soul tahap akhir itu, dia tidak takut pada mereka. Di seluruh negeri Zhao, dia hanya takut pada 2 orang. Dari keduanya, orang pertama bukan Teng Huayuan, tetapi Teng 1. Teng Huayuan hanya kedua. Selain dari keduanya, dia tidak takut pada orang lain. Saat dia terbang, mata Teng 8 menjadi lebih serius karena menjadi gelap dan awan gelap berkumpul. Saat dia akan bergerak lebih cepat, dia terkejut ketika seorang pria muda berpakaian putih muncul di hadapannya tanpa pemberitahuan sedetik pun. Hati Teng 8 bergetar. Indera ilahinya tersebar sepanjang waktu. Namun dia tidak memperhatikan pemuda ini sama sekali. Ini hanya bisa berarti bahwa perasaan ilahi pemuda ini jauh di atas akal sehatnya. Tetapi rasa ilahi yang kuat tidak berarti kultivasi atau teknik seseorang kuat. Jadi, tanpa ragu-ragu, Teng 8 membuka tasnya dan pedang terbang keluar. Saat pedang terbang satu persatu, pemuda itu tidak melakukan apa-apa. Mata pemuda membuat Teng 8 merasa sangat aneh. Wang Lin menatap Teng 8 dan matanya menyala. Aura pembunuh orang ini bahkan lebih kuat dari Teng 9. Namun, orang ini telah belajar menyembunyikannya, jadi itu tidak terlalu terlihat. Mulut Wang Lin bergerak dan mengungkapkan senyum yang memuaskan saat dia perlahan berjalan ke depan. Teng 8 mendengus saat dia menggerakkan tangannya. Sebuah cahaya dingin melintas di matanya saat dia membentuk segel. Dia menunjuk Wang Lin. Pedang mengeluarkan dengungan dan terbang menuju Wang Lin. Wang Lin mengungkapkan senyum sarkastik saat pedang terbang ke arahnya. Tubuhnya berguncang ketika jiwa pemangsa jiwanya meninggalkan tubuhnya dan membentuk kabut hitam. Semua pedang terbang yang menyentuh jiwanya segera kehilangan indera ilahi di dalamnya dan jatuh ke tanah. Teng 8 menunjukkan ekspresi takut dan hendak kabur. Tapi sudah terlambat. Teng 8 menjerit keras. Saat dia berteriak, tubuhnya tanpa sadar terlempar ke segala arah dan urat hitam muncul di dahinya. Mereka hitam karena pemangsa jiwa Wang Lin mengalir melalui mereka bersama dengan kecap. Itu tidak berlangsung lama, tapi teriakan menyakitkan Teng 8 berlanjut. Setelah beberapa saat, tubuhnya tiba-tiba bergetar dan dia jatuh ke tanah. Ketika tubuhnya jatuh, jiwa pemangsa jiwa Wang Lin mengambil jiwanya dan jiwa Teng 8 ditempatkan di bendera jiwa dan tubuhnya diikat oleh spanduk naga. Setelah jiwa Wang Lin kembali ke tubuhnya, dia tidak ragu dan menyerbu menuju target berikutnya. Teng 6 tidak mudah. 200 tahun yang lalu, dia sudah menjadi anggota keluarga inti Teng. Tetapi telah kehilangan gelarnya sebagai penantang. Untungnya, dia tidak mati dan menjalani budidaya pintu tertutup selama bertahun-tahun. Setelah dia keluar, dia pergi ke tempat Teng 6, kemudian berkultivasi dan membunuh penantang yang mengalahkannya sebelumnya. Ini semua dilakukan tanpa izin dari Teng Huayuan. Setelah itu, meskipun ia menerima hukuman dari Teng Huayuan, meskipun tingkat kultivasinya hanya Nascent Soul, metode kultivasinya memungkinkan dia untuk mengubah aura pembunuh. Karena kemampuan ini, Teng Huayuan memungkinkannya untuk mempertahankan posisi Teng 6. Tapi hari ini, garis Teng 6 akan berakhir. Teng 6 dengan cepat terbang. Alasannya untuk pergi adalah kebalikan dari Teng 8. Dia meninggalkan kamarnya yang tersembunyi karena dia merasakan bahaya. Jadi dia dengan cepat terbang menuju kota keluarga Teng. Jiwa ilahi Wang Lin sudah terkunci pada orang di depannya. Level kultivasi orang ini adalah Nascent Soul, tahap pertengahan. Saat Teng 6 terbang, dia merasakan niat membunuh yang menutupi dirinya. Dia diam-diam mengeluh. Jika dia tidak merasakan bahaya seperti itu, dia akan pergi dan bertarung dengan orang ini. Menahan rasa sakit yang hebat, kecepatannya tiba-tiba meningkat beberapa kali. Wang Lin mengerutkan kening. Orang ini sangat tegas dan telah menggunakan teknik terlarang. Wang Lin berdiri di tempat dan melihat ke arah Teng 6, melarikan diri ke arah Horde. Dia merenung sejenak, lalu mengeluarkan bendera pembatasan untuk menutupi area itu dalam radius 1000 km. Tak lama setelah itu, Wang Lin menunjuk alisnya dan iblis Suliguo dan iblis ketiga muncul. Wang Lin memerintahkan mereka untuk melindunginya saat dia mengeluarkan cermin perunggu. Setelah melakukan semua itu, Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan menutup matanya. Segera, kabut hitam mulai keluar dari kepala Wang Lin. Kabut hitam tumbuh sampai seperti awan hitam. Tiba-tiba, awan hitam bergerak dan dengan cepat menyebar dan menutupi seluruh negara Zhao. Teng 5 adalah pria parubaya yang sangat tampan. Bisa dikatakan dia sangat mirip dengan Teng Li saat itu. Di sebelahnya ada 2 pembudidaya wanita yang sangat cantik. Mereka bertiga
dengan cepat terbang menuju kota keluarga Teng. Melihat bahwa mereka akan berada dalam jarak 10 kilometer dari kota keluarga Teng, Teng Five menghela nafas lega. Tapi tepat pada saat itu, langit tiba-tiba gelap dan awan hitam menutupi langit. Sebagai Teng Five menatap dengan heran, awan hitam dengan cepat turun dan mengelilinginya. Kemudian, awan hitam pergi dengan jiwa Teng Five dan nascent soul. Teriakan kemarahan datang dari kota keluarga Teng saat Teng Huayuan bergegas keluar kota seperti kilat. Baru saja dia merasakan kehadiran Teng Five. Lalu kehadiran Teng Five tiba-tiba hilang. Pada saat itu, dia juga merasakan kehadiran yang cukup kuat untuk membuat jantungnya berdebar. Tepat saat Teng Huayuan tiba, awan hitam di langit bergerak dan membentuk wajah Wang Lin. Dia dengan dingin menatap Teng Huayuan. Dia tersenyum kejam dan menghilang. Tingkat budidaya Teng Four tidak tinggi. Dia hanya dalam tahap awal nascent soul. Bagaimanapun, dia hanya menerima posisi anggota keluarga inti 20 tahun yang lalu. Saat ini, dia berdiri di atas pedang terbang ketika dia dengan cepat terbang. Dalam satu hari waktu, dari 7 anggota keluarga inti Teng di luar, 5 sudah meninggal. Salah satu dari mereka masih tidak bergerak dari kamar tersembunyi. Tapi orang ini tidak sendirian. Di sebelahnya ada seorang pria dan wanita. Jika Wang Lin melihat keduanya, dia akan segera mengenali mereka. Karena salah satu dari mereka adalah Wang Zuo. Wang Zuo tidak lagi memiliki ekspresi gelap normal di wajahnya, tetapi malah menunjukkan rasa lega karena saat ini seseorang sedang memusnahkan keluarga Teng. Meskipun dia tidak tahu siapa yang melakukan ini, itu tidak mempengaruhi suasana hatinya. Dia berharap orang itu akan terus menghabisi sampai semua keluarga Teng musnah. Dia memandangi istrinya dan merasa sangat rumit. Dia awalnya tidak punya perasaan untuk wanita ini, tapi karena tekanan dari Teng Huayuan dan untuk melindungi dirinya sendiri, dia menikahinya. Tapi seseorang tidak terbuat dari kayu. Meskipun ia membenci keluarga Teng, perasaannya terhadap istrinya sangat rumit.